Agama itu sensitif banget di Indonesia. Kenapa sih agama itu sensitif di Indonesia? Ya, karena kebanyakan orang memandang agama itu karena mereka tukang maksiat, jadi kita nggak tahu seseorang itu sedang menistakan agama atau tidak, karena agama itu bersifat sakral, spiritual, dan subjektif. Jadi karena itu, maka setiap apapun, bahkan sesuatu yang paling netral, itu bisa dikatakan sebagai penistaan agama, juga bisa dikatakan sebagai sesuatu yang tidak menistakan agama. Jadi tergantung pada orang yang melihatnya. Ada TikToker yang dilaporkan penistaan agama gara-gara bismillah makan babi. Itu. Kemudian ada pengadaan Al-Quran yang dikorupsi oleh pejabat-pejabat di Indonesia. Lalu keluarlah fatwa MUI atau pernyataan dari orang MUI pada waktu itu yang mengatakan bahwa korupsi Al-Quran itu bukan penistaan agama. Wah. Tanya Dr. Richard. Jadi ini Pak Guru Gembul. Oh enggak, Pak Guru Gembul tuh sudah masukin rekor di tempat saya. Rekor apa? Rekor buat pertanyaan terlama. Oh iya? Iya, bedanya gue sama podcast-podcast yang lain ya. Kalau yang lain tuh ngalir aja ngobrol kan. Kalau aku pasti ada papan pertanyaan. Oh gitu. Karena kan kita bukan cuma pengen ngobrol, pengennya kasih edukasi ke masyarakat supaya terarah kayak gitu. Siap. Tapi Pak Guru, aku buat pertanyaan ini paling lama sumpah. Oh iya? 1 jam itu bolak-balik dicoret-coret, balik lagi coret-coret. Nah, saya jadi penasaran pengen nyontek gitu. Tapi kalau guru nggak boleh. Karena dia mau nyontek. Karena kita kan mau bahas soal agama. Aduh, oke. Dan ya ke Pak Guru kan kontennya kebanyakan kan nyenggol-nyenggol agama kan? Nggak nyenggol lah, itu kan bagian dari perjuangan. Ya itu. Aku tuh buat pertanyaan, aku coret lagi. Nanti aku dilapor. Kan udah sering kan disomasi dia apa kan? Takut. Harusnya udah imun kan, udah kebal. Tapi siapa sih Pak Guru Gembul ini sampai membahas tentang agama? Ya guru biasa, guru di Guru sekolah. sejarah, guru filsuf, guru apa nih? Kenapa sampai bahas ke sejarah agama dan lain sebagainya? Basicnya apa sih? Enggak, sebenarnya bahas agama, bahas apa tuh ya panggilan hati aja. Jadi apa yang saya resahkan, keresahan dalam hati saya bikin konten gitu. Jadi konten itu sebenarnya bukan konten untuk memberikan informasi. Ada beberapa tentu saja yang seperti itu. Tetapi bagian paling mendasarnya itu adalah saya resah apa, maka ayo kita diskusikan pada bagian itu. Gitu. Jadi saya sering disclaimer, saya sering bilang jangan dulu percaya sama saya. Saya kalau bikin konten saya cantumkan sumbernya, saya cantumkan referensinya. Bukan sombong saya udah baca itu, tapi mari kita diskusikan sama-sama. Karena ada kemungkinan fakta yang saya sampaikan salah, ada kemungkinan kesimpulan yang saya sampaikan salah, ada kemungkinan analisis yang saya sampaikan salah kan. Dan karena itu maka saya cantumkan referensinya. Sekaligus juga ngelak. Kalau misalkan orang nyerang saya, jalan kaburnya ya. Ya, jadi kalau saya disomasi, enggak saya referensinya ini gitu. Saya marahin aja orang ini gitu. Oke. Tapi disclaimer juga ya, sebelum kita mulai ini disclaimernya aku mau belajar ya, dan aku ngobrol-ngobrol supaya dialog terbuka kayak gitu punya. Seorang dokter belajar pada guru honorer. Boleh nggak? Ya boleh. Boleh kan? Nggak ada salah kan? Nggak ada masalah kan? Soalnya kan kalau kita bahas kayak gini ya, agama itu sensitif banget di Indonesia. Ya. Kenapa sih agama itu sensitif di Indonesia? Ya, karena kebanyakan orang memandang agama itu karena mereka tukang maksiat, jadi... Kayak gimana tuh konsepnya? Iya, maksud agama itu semestinya tidak mungkin sensitif. Kodrat agama itu nggak sensitif. Okay. Karena itu adalah bagian dari kehidupan manusia. Bahkan orang yang sangat ateis misalkan, ada kalanya dia meragukan keateisannya, ada kalanya dia mendapatkan panggilan ilahi, yang semacam itu kan. Yes. Jadi ini sebenarnya adalah bagian dari kehidupan manusia. Jadi kalau misalkan ada istilah yang namanya itu adalah budaya global, agama itu adalah salah satu budaya global di mana tidak ada satupun suku bangsa di dunia yang pernah lahir yang muncul tanpa agama. Itu nggak ada. Dan kenapa? Jadi kalau para antropolog itu bersepakat kalau semua suku bangsa di seluruh dunia mengikuti satu hal, padahal mereka tidak berinteraksi satu sama lain, maka budaya yang dimaksud itu pasti menyangkut masalah biologis. Jadi misalkan gini, perkawinan, itu bangsa dimanapun ngadain perkawinan walaupun caranya berbeda, ritualnya berbeda, apa-apanya beda, tapi pernikahan itu selalu ada. Semuanya ada yang kawin ya, meskipun ada yang kumpul kebo kayak gitu punya. Nah, maka perkawinan itu pasti berhubungan dengan
unsur-unsur biologis gitu. Oke. Nah, termasuk juga dalam hal ini agama. Jadi di seluruh dunia itu agama itu ada. Karena itu maka itu adalah bagian dari manusia. Karena itu adalah bagian dari manusia, seharusnya kodratinya dia nggak mungkin jadi sesuatu yang sensitif bikin orang marah-marah. Karena itu adalah kebutuhan mendasar bagian dari kehidupan manusia. Oke, tapi kenapa di Indonesia sensitif Nah, banget? ya itu yang tadi itu karena banyak orang yang maksiat. Misalkan maksiat itu misalkan gini ya. Misal ya, dia jahat. Bagaimana caranya agar terlihat baik? Dia gunakan agama itu sebagai tameng untuk menutupi kejahatannya. Dia misalkan pengen gebukin orang. Jahat kan? Agar dia terkesan baik, maka dia katakan, saya ngegebukin orang tuh ada dalilnya. Ini. Jadi agama itu dijadikan tameng untuk menutupi kejahatannya. Dan orang-orang yang seperti itu akan membuat agama menjadi sesuatu yang sangat sensitif. Tabu dibicarakan, tabu didiskusikan, karena itu adalah tameng terakhir mereka agar secara moral mereka bisa bernapas lega karena mereka tidak dibully. Gitu. Ini udah masuk itu belum sih? Udah. Udah ya. Udah. Mau disensor? Enggak usah disensor. Lagian yang bertanggung jawab kan dia. Gue kan tanya belajar. Tapi ini benar. Aku tuh, ternyata kayak gitu ya. Mereka tuh menamengkan. Tapi memang Pak Guru nggak sih agama itu dijadiin barang jualan kalau di Indonesia? Ya, jadi barang jualan, jadi sadar nggak sadar ya? Bukan sadar nggak sadar, emang sepenuhnya sadar dipenuhi seperti itu kan? Kita di dunia politik kita seperti itu kan? Di dunia hukum kita seperti itu, iya. Tiba-tiba kita menjadi agamais. Iya. Tiba-tiba ini kalau misalnya kita yang tadinya preman, tato banyak kayak gitu gebukin orang ya, tiba-tiba pas di persidangan semuanya pakai peci. Bukan saya ngomong. Bukan saya ngomong. Nah, itu mah disuruh sama pengadilan disaraninnya begitu. Oh gitu ya. Itu, tapi memang kayak gitu kan? Atau misalnya kayak gini, viral selingkuh. Nah gitu ya kan. Viral selingkuh, nanti minta maaf ya. Gitu ya gini. Iya, jadi memang agama itu dijadikan seperti itu, makanya sensitif. Bayangin aja, Indonesia katakanlah punya 280 juta manusia, dan kebanyakan di antara mereka itu menggunakan agama sebagai tameng kejahatannya. Nah, kalau seperti itu ya jelas semuanya jadi sensitif. Iya, orang dibaliknya gitu semua kan. Jadi makanya ini Baraya semua di sini harus dipahami bersama bahwa agama itu adalah kebutuhan mendasar manusia, mau diakui mau tidak ya, mau diterima atau enggak, tetapi pada dasarnya seluruh kebudayaan di dunia itu pasti berhubungan erat dengan agama. Nah, karena itu maka kodratinya agama itu damai. Kalau misalkan ada agama yang bikin resah, bikin masalah, saya yakinkan bahwa orang-orang yang dimaksud itu tidak sedang beragama, tapi sedang menggunakan agama sebagai tameng untuk melindungi kejahatannya. Anggaplah ini sebagai teori saya ya. Kalau ada yang mau mensomasi jangan ke saya. Tapi kan aku tuh bingung juga sih. Tapi kalau misalnya kita ngomongin agama itu sebenarnya boleh kan? Ya boleh. Boleh kan? Boleh. Ya kalau enggak apa gunanya gereja dengan masjid kan kita ngomong agama juga kan di sana kan sebenarnya kan? Lah kita ngomong aja bagian dari agama kan? Iya kan sebenarnya seperti itu ya. Tapi kalau kita ngobrol bercandain agama boleh nggak sih? Ya jadi gini nih, kalau misalkan mau dibahas ya, boleh nggak sih ngebecandain agama? Ini konteksnya. Bikin komedi kayak gitu. Iya, komedi yang gelap gitu kayak si Coki itu kemarin. Lock-in loh. Iya. Itu kan lucu tuh. Iya. Jadi gini, agama itu kita nggak tahu seseorang itu sedang menistakan agama atau tidak. Karena agama itu bersifat sakral, spiritual, dan subjektif. Jadi karena itu, maka setiap apapun, bahkan sesuatu yang paling netral, itu bisa dikatakan sebagai penistaan agama, juga bisa dikatakan sebagai sesuatu yang tidak menistakan agama. Jadi tergantung pada orang yang melihatnya. Saya kasih contoh yang kemarin, langsung aja ya. Ada TikToker yang dilaporkan penistaan agama gara-gara bismillah makan babi. Itu. Gitu kan? Oke, kenapa dia dianggap sebagai menistakan agama? Orang-orang yang melaporkannya mengatakan bahwa dia ngomong bismillah, yang itu adalah simbol-simbol Islam, tapi kemudian dia makan babi sebagai sesuatu yang diharamkan dalam Islam. Itu adalah argumentasinya. Kemudian di tahun 2017 itu ada pengadaan Al-Quran yang dikorupsi oleh pejabat-pejabat di Indonesia. Lalu keluarlah fatwa MUI atau pernyataan dari orang MUI pada waktu itu yang mengatakan bahwa korupsi Al-Quran itu bukan penistaan agama. Wah, itu serius? Serius.
tahun 2017 atau 2019, cek aja waktu pengadaan Al-Quran itu, ada orang MUI atau mungkin juga fatwa MUI, saya kurang tahu, tapi dia orang MUI yakin, dia mengeluarkan sebuah pernyataan statement jelas di media massa bahwa pengadaan Al-Quran yang dikorupsi itu bukan penistaan agama. Dia katakan apa? Ya kan Al-Qurannya tetap seperti ini, yang dikorupsi itu adalah ini. Nah, kalau masuk logika yang tadi, ini penistaan agama karena ada simbol-simbol Islam, yaitu Al-Quran, kemudian dikorupsi. Korupsi itu kemaksiatan. Iya kan? Nah, ini harusnya penistaan. Tapi itu disebut sebagai bukan penistaan. Yang tadi itu ada simbol-simbol Islam, yaitu bismillah, makan babi. Tapi itu dianggap sebagai penistaan. Standar gandanya di situ. Nah, itu kenapa bisa standar ganda itu? Ya kayak tadi itu, karena istilah penistaan agama, istilah kita ngejokes agama dan sebagainya, itu sepenuhnya subjektif karena agama itu benar-benar tidak bisa ditakar dalam konteks itu. Agama pada akhirnya dijadikan alat untuk memunculkan kepentingan tertentu bagi kelompok tertentu. Oh, ngeri dong kalau kayak gitu. Iya, di seluruh dunia sepanjang sejarah begitu. Perang salib mau nyerang bangsa lain itu harus pakai dulu agama. Ketika orang-orang di Indonesia berjuang melawan Belanda, itu juga bawa-bawa agama. Ketika orang Belanda menjajah ke Indonesia, dia menjudge bahwa penjajahan ini adalah perintah dari Tuhan dan sebagainya. Ya walaupun Belanda pada akhirnya juga akan menjadi yang jauh lebih liberal. Tapi banyak juga unsur-unsur yang seperti itu. Apalagi Spanyol, Portugis. Jadi sepanjang sejarah, karena agama itu sakral dan sangat subjektif, sehingga kita tidak bisa menakarnya, maka banyak orang-orang yang menjadikan agama itu sebagai cara untuk membenarkan kejahatannya, cara untuk menghancurkan lawannya, dan hal yang sebagainya. Jadi tadi itu akhirnya muncul. Coba kalau misalkan, saya mau ngomong gini lah ya, yang kasus TikTokers itu. Dalam Islam, makan babi sama korupsi, dosanya gede mana? Jauh lebih gede korupsi. Makan babi kita satu kontainer. Sendirian yang rusak? Anggaplah ya. Jadi ya yang makannya itu ya monster gitu, kaiju gitu. Misalkan begitu ya. Terus kaijunya pengen hijrah, pengen taubat gitu. Gimana ceritanya? Bisa nggak dia taubat? Dia taubat kepada Tuhan, kapanpun dia mau, bagaimanapun, maka itu selesai. Karena karena dosa kepada Tuhan itu selesai secara pribadi, selesai. Oh, jadi dosanya sama Tuhan. Ya, dosanya sama Tuhan, karena makannya babi kan. Ya, yang nggak bisa sama orang kan. Nah, tapi kalau misalkan korupsi, ini dalam Islam ya, mau tahajud setiap hari, mau kita puasa setiap hari, mau sholat, itu nggak bisa diampuni sama Tuhan dosanya. Oh ya, nggak bisa? Nggak bisa. Karena itu dosanya kepada manusia. Jadi satu-satunya cara untuk mengampuni dosa korupsi itu adalah setiap orang yang menjadi korban korupsi, kita harus minta maaf kepada dia dan mengembalikan seluruh kekayaannya, seluruh uang yang dikorupsinya. Baru itu kemungkinannya bisa dosanya itu bisa diampuni. Kemungkinannya begitu. Nah, jadi sebenarnya dosa korupsi jauh lebih besar dan lebih berbahaya daripada dosa makan babi. Tetapi pengadaan Al-Quran dianggap sebagai bukan penistaan agama karena gara korupsi, makan babi itu tersangka. Iya, makanya di Indonesia itu sering kali ada meme, ada apa yang menyebut bahwa orang Islam di Indonesia boleh maksiat, boleh apa, asal jangan makan babi gitu. Karena babi itu di ultimate dosa gitu kayaknya di kita tuh. Ultinya itu ya. Iya. Kalau kayak gitu aku terpikir satu lagi tuh. Apa ini namanya? Skandal umroh. Iya kayak gitu itu. Itu kan sebenarnya penistaan agama kalau misalkan logika yang TikTokers tadi. Jadi logikanya itu adalah bahwa ada simbol keagamaan kemudian digunakan untuk melakukan kemaksiatan gitu kan. Maka itu dianggap sebagai penistaan. Maka umroh yang palsu itu umroh itu kan simbol keagamaan. Itu khas Islam kan. Nggak ada orang Buddha umroh kan. Dan kita tipu. Nah, ya itu kita tipu. Berarti di situ ada, kalau misalkan mau menggunakan logika itu ya. Tapi balik lagi ini adalah sepenuhnya logika. Makanya dalam konteks ini agama menjadi sesuatu yang sangat subjektif. Menjadi sesuatu yang sangat pribadi gitu. Makanya itu saya coret-coret. Ini sudah saya buat pertanyaan bagus, saya coret lagi. Tapi sebenarnya boleh nggak? Kita bercandain, kita jokes kayak gitu punya agama. Iya makanya. Sebenarnya nggak ada masalah. Bukan, boleh tidaknya itu yang tadi itu. Kita boleh atau tidaknya itu, kita nggak bisa nakar, karena itu subjektif orang gitu. Pasti jangan. Saya misalkan gini lah, saya misalkan ngomong ke akang dokter gitu ya. Misal ya, saya mohon maaf ya, Cina lu gitu.
Misalkan saya ngomongin kayak gitu. Oke. Itu bisa dianggap sebagai penistaan atau enggak? Enggak dong. Nah, memang gue Cina. Iya. Nah, itu kan sebenarnya subjektif gitu. Jadi ada orang yang tersinggung dikatain Cina lu gitu kan. Sipit lo. Nah, kayak gitu kan. Memang gue sipit. Pribumi lu, kalau gitu bukan penistaan ya. Tapi kalau zaman Belanda itu penistaan. Kalau dikatain pribumi itu. Iya, karena di zaman Belanda itu ada tulisan gitu, dilarang masuk untuk anjing dan pribumi. Nah, itu ada kata seperti itu. Jadi pribumi itu jadi penistaan. Tapi maksudnya yang Akang tadi sebutkan tadi, misalkan saya nggak ngerasa tersinggung kalau misalkan dikatain Cina gitu, tapi ada yang merasa ada seperti yang itu. Bahkan ada yang sampai maksa kan, saya nggak mau disebut Cina, disebutnya pengennya Tionghoa gitu kan. Nah, seperti itu kan sampai ada undang-undang di zaman SBY itu nggak boleh ngomong Cina lagi, nggak boleh ngomong Cina lagi. Ya. Yeah. Nah, iya, ini menunjukkan adalah kalau masalah pribadi sekecil itu saja, kita menjadi subjektif, ada yang mengatakan bahwa itu adalah penistaan, ada yang tidak. Bagaimana kalau misalkan kita berbicara tentang sesuatu yang jauh lebih sakral, jauh lebih spiritual, transenden lah, katakanlah seperti itu, maka orang-orang akan menjadi sangat subjektif. Kalau boleh tidaknya, saya seringkali menggunakan jokes agama itu, karena memang Nabi juga Nabi juga pernah beberapa kali bikin jokes, misalkan soal agama itu bikin gitu. Jadi diceritain gak sih? tapi banyak kan jokes yang diturunkan dari turun menurun tentang ya tokoh agama lah, saya ngomong. Iya. Aku takut ya gue ngomong ya. Please lah, jadi buat semua penonton, agama itu adalah untuk menenangkan hati, untuk menenteramkan jiwa. Kalau ternyata dampaknya tidak seperti itu, mungkin kita beragama dengan cara yang salah. Oke. Tapi aku pengen bold tentang penistaan agama ya nih. Penistaan agama langsung itu apa sih? Penistaan agama itu apa sih? Apa? Penistaan agama itu menurut Guru Gembul itu apa? Dalam KBBI yang dimaksud dengan penistaan itu adalah sesuatu yang membuat menjadi rendah. Jadi saya menistakan Dr. Richard Lee. Jadi saya ejekin sampai di depan orang dia menjadi rendah derajatnya atau martabatnya, atau Pak dokternya merasa dirinya rendah atau yang semacam itu, itulah yang namanya adalah penistaan. Jadi kalau misalkan ini ke yang istilah KBBI ini dimasukkan dalam praktek, maka penistaan itu kurang lebihnya seperti ini. Ada orang Islam yang kemudian ngegeruduk gereja, membakar gereja misalkan seperti itu. Yang dinistakan siapa? Ya orang Islamnya, karena sejak itu orang Islam akan dibully di dunia internasional. Gila, ini agama nggak toleran. Gimana nabinya ngajarinya kayak gimana? Bukan dia nistakan gerejanya, tapi dianya mempermalukan agama dia. Iya kan, menistakan itu menjadikan lebih rendah gitu kan. Saya merendahkan dirimu. Saya dokter ini saya rendahin jadi rendah sampai ya aduh saya mah apa, sampai putus asa gitu kan, sampai ya semacam itu. Sekarang ada orang yang membakar gereja. Iya. Media masa kemudian menyorotnya. Orang Kristen yang dibakar gerejanya itu dikasih semangat sama netizen. Oh iya, jadi naik, iya kan? Ya. Bener yang juga. Dihujat itu adalah orang yang membakarnya. Ya ampun, agama kok kayak gini. Nah, jadi yang menistakan itu adalah itu. Kalau misalkan ada fatwa MUI kemudian misalkan ya kita balik lagi ke contoh yang tadi gitu. Ada fatwa MUI yang dianggap tidak relevan dengan kehidupan sehari-hari. Yang dihujat itu bukan hanya MUI-nya, tapi gila agama kok kayak gini. Jadi penistaan itu sebenarnya adalah dari orang-orang yang membuat satu agama tertentu itu dianggap rendah sama pihak lain, atau dianggap menjengkelkan, atau dianggap jelek. Jadi, iya kan? Iya. Logis kan? Logisnya memang kayak gitu. Iya, KBBI-nya begitu. Jadi membuat sesuatu menjadi rendah gitu. Yang dinistakannya itu menjadi rendah, itu seperti itu. Gitu. Oke. Tapi permasalahannya banyak lagi kasus penistaan agama di Indonesia ini. Ya, kalau dalam kepercayaan saya, dinubuatkan memang di akhir zaman itu umat Islam itu akan mendapatkan fitnah-fitnah. Terus aja difitnah terus dan bukan hanya dari luarnya kecil, dari dalam fitnah-fitnah itu. Jadi ya, makanya saya proklamirkan diri, saya akan melawan fitnah-fitnah itu gitu. Karena memang ya, akhir zaman kondisinya seperti ini, dan banyak orang yang sudah putus asa, banyak orang yang sudah menganggap apatis terhadap agama. Udahlah, karena agama itu malah bikin repot, bikin apa kayak gitu kan. Ya, saya pengen memberikan semacam klarifikasi bahwa agama tuh yang real tuh gak kayak gitu. Agama menjadi
banyak penistaan, banyak apa karena itu digunakan. Berarti ada yang oknum-oknum yang mempergunakan jualan pakai agama. Iya, Atau cari duit dari agama. Atau memanfaatkan lah ya. Dan itu cara yang paling praktis untuk dapat duit, dapat kekuasaan. Agama itu paling praktis di Indonesia. Iya. Misal gini, ada caleg kecil-kecilan lah ya. Caleg kecil-kecilan. Saya mau jadi anggota DPR. Kalau misalkan dia ngeluarin duit untuk kampanye itu mahal banget. Tapi kalau dia, yang terjadi di Indonesia ya, datang ke satu tokoh masyarakat yang punya massa banyak, pesantrennya banyak, deal-dealan di situ, dia udah nggak usah pasang baligo, dia nggak usah pasang apa, dia langsung dapat pendukung yang banyak sekali, pengikut yang banyak sekali, gara-gara udah deal-dealan sama pemimpin yang satu orang ini. Cukup deal-dealan, lu minta berapa, pokoknya ini. Itu gitu kejadiannya di Indonesia. Itu fakta. Kan yang dulu calon-calon dua-duanya gitu, presiden. Tapi gitu nggak sih? Atau aku juga dapat ide nih. Atau itu misalkan secara subjektif saya memandangnya anggaplah seperti itu. Gitu. Iya. Atau aku juga dapat ide nih. Misalnya aku mau nyalek nih ya. Ya aku aja deh. Gue mau nyalek kayak gitu punya ya. Gue mau nyalek, mau ngumpulin massa. Adalah gue nggak peduli juga dengan agama gue gitu ya. Gue pindah ke agama. Ngaku aja mualaf. Jangan, nggak berani sebut nanti. Gue pindah nih agama yang mayoritas nih. Itu kan nge-gain banget itu. Dan ada kasus gitu kan? Iya. Ya kita nggak tahu lah dia pindah agama tuh gara-gara apa, kita juga nggak tahu ya. Ya, cuman terserah kan? Iya terserah. Ya, kalau gue bilang enggak, gue bener-bener sumpah demi sejak ketemu dengan bapak ini gue sudah berubah hati gue. Sampai di belakang, yang penting gue dipilih. Iya, nggak tahu lah. Ya mungkin, bukan mungkin sih, tapi kan memang ada orang yang pindah agama ketika dia nyalek, itu ada kan. Kita nggak tahu di dalamnya kayak gimana. Kita nggak tahu orang-orang yang menjabat itu kayak gimana, sebenarnya nggak tahu. Cuman yang kita lihat, dan boleh kita simpulkan, yang kita lihat adalah banyak kasus orang-orang yang tiba-tiba menjadi lebih religius, tiba-tiba menjadi lebih pro terhadap agama, menjadi lebih apa ketika musim-musim kampanye. Sekali lagi kita nggak menghakimi ya, hatinya kayak gimana kita nggak tahu, dia mungkin aja pindah beneran agama gitu karena mendapat pencerahan gitu, kita juga nggak tahu. Tapi kenapa harus deket kampanye? Nah iya itu. Bahkan ada partai politik di zaman ini yang tiba-tiba yang dulunya itu berkesannya abangan, pas dekat ke pemilu tiba-tiba menjadi putih gitu, menjadi banyak. Iya. Kita nggak boleh sebut nama ya? Pak Guru boleh silakan. Saya boleh sebutkan namanya. Pak Guru, aku nih tahu diri Pak Guru, aku sudah minoritas Cina pula. Iya. Tapi pandangannya menurutku bagus, harus kita open. Iya. Berarti jadi kalau ada masalah kayak gini gitu ya, kemudian misalkan Indonesia rusuh lagi gitu ya, Indonesia kisruh lagi, yang minoritas harus siap-siap gitu ya. Tapi aku pengen nanya ya, yang nentukan ini penistaan agama atau enggak, itu siapa sih? Pribadi. Sebenarnya? Yang saya bilang tadi itu pribadi. Jadi jadi KUHP apa itu sebenarnya bisa diakalin karena pribadinya yang tadi itu, makanya tadi ada standar ganda yang tadi itu kan. Ya karena apa? Karena itu memang sekali lagi ya, siapa sih yang bisa menakar agama? Siapa yang bisa membuat sebuah keputusan bahwa misalkan ini begini dan ini begitu. Nah, agama itu, kalau misalkan kita belajar sosiologi itu adalah unsur budaya yang paling abstrak. Karena paling abstrak, maka paling susah untuk diubah. Gitu. Paling prinsipil di kita. Paling prinsipil. Ya, karena paling susah diubah, maka kita tuh sebenarnya juga tidak benar-benar paham tentang agama itu. Karena yang memahaminya itu adalah gini nih, ketika kita dekat dengan Tuhan itu, kita merasakan benar-benar, misalkan kemarin pas bulan Ramadan, saya benar-benar bisa ngerasain kapan saya jauh dari Tuhan dan kapan saya dekat dengan Tuhan, itu saya benar-benar bisa ngerasain. Tapi saya mustahil untuk mendemonstrasikan kepada orang bahwa saya sekarang lagi dekat sama Tuhan, saya lagi jauh sama Tuhan, itu nggak bisa didemonstrasikan. Sepenuhnya saya yang ini. Dan karena itu, maka karena saya tidak bisa mendemonstrasikannya, maka saya tidak mungkin bisa mendefinisikannya. Karena saya tidak bisa mendefinisikannya, saya tidak akan bisa menciptakan konsep-konsep atas hal itu. Dan karena saya tidak bisa menciptakan konsep-konsep atas hal itu, maka saya tidak bisa menciptakan takaran-takarannya. Saya gak akan bisa menciptakan kriteria-kriterianya. Dan jadi kalau ada orang yang menganggap bahwa saya menistakan agama atau tidak dan sebagainya, itu sepenuhnya adalah subjektif. Jadi ketika saya misalkan ngomong yang tadi, KBBI,
mengatakan bahwa yang dimaksud dengan menistakan itu adalah membuat rendah, kemudian saya berikan contoh-contoh, secara logis itu masuk. Tapi kalau ada orang yang menentangnya, itu bisa saja, karena dalam konteks ini menjadi sangat subjektif. Oke, saya permudah bahasanya. Bahasanya berarti sebenarnya agama itu adalah kita privasi dengan Tuhan. Unsur agama yang paling mendasar, yang esoterismenya itu, ya itu adalah kita dengan Tuhan. Privasi kita dengan Tuhan sebenarnya. Dan tidak perlu kita show off-kan kemana-mana juga, karena itu privasi kita dengan Tuhan. Ada bagian-bagian yang harus kita show off-kan kepada orang. Ada. Dan itu dalam agama Islam, misalkan itu diwajibkan untuk show off kepada orang. Misalkan, kita sedekah nih, atau misalkan kita berbuat baik, maka kalau itu menginspirasi orang untuk melakukan hal yang sama, maka kita harus melakukannya. Atau misalkan ketika kita melawan aksi kejahatan, misalkan ada anak kecil digebukan, kemudian kita datang sebagai Superman, buka baju dulu. Maka, kalau mungkin pakai peci, kita pakai peci aja. Sebagai mendemonstrasikan bahwa perbuatan baik itu harus dipromosikan. Bukan hal yang sebaliknya. Kan sekarang itu, di dunia itu, banyak hal-hal yang buruk yang malah dipromosikan. Nah, itu kurang baik. Yang baik itu adalah gimana caranya agar masyarakat tetap bermoral, yaitu pemimpin-pemimpinnya itu harus menampilkan karakteristik dari agama yang santun, yang baik, yang bermanfaat, yang bermartabat, yang memberikan kemanfaatan buat sebanyak mungkin orang. Bukan melakukan hal yang sebaliknya. Oke. Nah ini ada yang menarik nih ya. Kalau kita ngomong yang kasus kemarin lah. Kasus kemarin ini kan sudah jadi tersangka nih. Tanggal 2 besok diundang. Kalau aku ngeliat di TikTok ya. Yang kasus TikToker makan babi lalu ngomong bismillah. Katanya sudah jadi tersangka. Pertanyaan saya kayak gini. Kalau itu jadi penistaan agama ya. Tadi gue ngobrol dengan anak buah gue juga di sini. Gimana ya kalau misalnya kita melakukan maksiat, ngomong puji Tuhan atau ngomong juga kayak gitu. Itu penistaan agama juga nggak? Iya, makanya itu menjadi sesuatu yang subjektif. Gitu. Jadi gini nih, ada orang-orang Jaksel Jakarta Selatan. Terus korupsi tapi ngomongnya. Iya, itu pejabat-pejabat itu kan disumpahnya pakai Al-Quran. Nah. Iya. Jadi kalau misalkan mereka korupsi itu berarti penistaan agama dalam logika standar yang digunakan pelapor. Iya, karena dia menggunakan simbol-simbol agama, sumpah pakai Quran, simbol agama kan? Iya. Nah, kemudian dia melakukan korupsi itu ini. Kemudian ada yang travel umroh kayak gitu, ya itu juga penistaan agama. Kemudian misalkan ada orang ini hal yang sederhana, hal kecil nih ya. Orang demo pakai sorban. Bakar ban, itu penistaan agama. Karena dalam Islam kita nggak boleh bikin polusi, dalam Islam kita nggak boleh nebang pohon kemudian dibakar, itu kan maksiat. Kita pakai sorban yang itu diasosiasikan dengan simbol Islam. Dalam konteks itu, kalau saya melaporkan itu dengan logika yang sama, itu bisa kena. Karena itu maksiat. Maksiat dalam Islam itu misalkan demo sambil ngalangin jalan, maksiat, nggak boleh. Kita nggak boleh ngalangin jalan orang lewat mencari nafkah, kemudian kita halangin, itu nggak boleh. Kita bakar ban bekas, kita bakar pohon itu bertasbih kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau misalkan kita bakar hanya untuk demonstrasi, itu maksiat kepada Tuhan. Kemudian kita bakar ban itu juga bikin polusi yang asapnya itu benar-benar merusak kan? Itu ada timbalnya, ada karetnya, ada segala rupa. Ya dokter pasti lebih tahu itu. Nah, itu juga sebenarnya merusak manusia, merusak kesehatan, itu juga adalah kemaksiatan. Dengan 3 hal itu saja, pakai sorban berarti penistaan agama. Iya, bakar ban itu penistaan agama kalau pakai simbol-simbol dengan logika yang sama seperti yang disampaikan oleh pelapor itu. Oke, tegas Pak Guru. Tegas. Jadi Lina Muharje menurut Pak Guru menistakan agama atau enggak? Enggak. Oke, saya kasih kasus yang lain ya. Saya kasus yang lain. Kalau gue baca di Google ya, penistaan agama adalah katanya merendahkan tokoh, merendahkan agama. Pertanyaan saya kayak gini, kemarin juga kan ada kasus yang viral banget, sampai heboh banget, yang menggunakan nama ikonik di suatu agama, lah 2 agama kan dipakai kan? Muhammad sama Maria. Ya, Pak Guru sebut ya, itu kan viral banget ya. Pertanyaannya kayak gini, ini pertanyaannya adalah, kayak gimana kalau misalnya ada orang yang pakai nama Maria, terus melakukan korupsi? Nah, ini bukan penistaan agama. Yang kemarin ini pendapat pribadi saya. Kameranya ke situ ternyata ya. Saya dari tadi ke situ. Ini dia. Nih, pendapat pribadi saya gini nih ya, yang kemarin itu. Ketika
nama Muhammad itu sakral, tidak boleh dihujat, tidak boleh dihina ketika itu menisbahkan kepada nabinya umat Islam. Itu sakral. Tertujunya ke sana. Okay. Tapi kalau misalkan ada orang-orang yang menamai anaknya seperti itu, kemudian si anaknya melakukan kemaksiatan, maka itu terlepas karena orang dimaksud itu nggak sakral. Orang itu orang biasa-biasa aja. Dia bukan nabi, dia bukan rasul, dia bukan siapapun. Minjem nama doang cuma. Ya, mamahnya pula yang ngasih namanya kan, bukan dirinya kan. Masa baru lahir kasih nama saya. Tetangga pula yang ngasih itu nama. Nah, jadi itu bukan. Kalau misalkan itu tetap dianggap sebagai penistaan karena yang sakral itu adalah namanya gitu, ada yang seperti itu, maka umat Islam selama ini melakukan banyak sekali penistaan. Misalkan contoh ya, di dunia Islam itu sering terjadi perang antar mazhab, perang pemikiran gitu ya, debat, saling menghujat, saling menjelekan antar mazhab, antar firqah, antar harokah, dan lain sebagainya. Mereka itu ini. Nah, misalkan ada kelompok di Indonesia yang marah-marah sama kelompok yang mereka sebut sebagai Wahabi. Jadi dikasih namanya Wahabi gitu ya. Kemudian dihujat, dijelekin, dianggap sesat dan sebagainya. Padahal pendirinya itu namanya adalah Muhammad bin Abdul Wahab. Oke. Jadi, kalau misalkan nama Muhammad itu sakral, tidak boleh buat maksiat dan sebagainya, maka kelompok ini tuh gak boleh menghina Wahabi. Karena namanya Muhammad bin Abdul Wahab. Dihina gak boleh. Nah, ada juga. Dipukul gak boleh. Iya. Berarti kalau misalnya mau gebukin orang, nama saya Maria. Atau misalkan di Indonesia juga ada kelompok di Indonesia itu yang dianggap sesat gitu ya. Namanya Syiah gitu, kelompok Syiah. Nah, itu nggak boleh dihujat karena nama kelompok Syiah itu banyak diantaranya yang Muhammad. Betul juga. Kan nggak boleh. Jadi gini nih ya, kalau misalkan jadi nama itu menjadi sangat sakral, tidak boleh dihujat, tidak boleh dihina kalau itu langsung dikaitkan dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau enggak. Tapi kalau misalkan itu adalah nama pribadi, nama orang, orang itu bisa berdosa, tidak suci, tidak mendapatkan risalah. Tidak ada wahyu tertentu yang membuat dirinya menjadi ini kecuali dia ngaku sendiri gitu dan sebagainya tidak. Oke. Soalnya saya mau ganti nama nih. Saya mau ganti nama supaya kalau misalnya ada apa-apa saya mau ditangkap kayak gitu nggak bisa. Nama saya ini. Kalau tangkap namanya apa gitu? Kalau Bapak menangkap saya penistaan agama terhadap agama saya. Curang ya? Ya udah ganti nama saya. Kita ganti semua agama ya. Jadi kepala hukum semua ya. Pas mau digebuk kayak gitu nggak bisa. Nama saya ini, kalau kamu bukan digebuk saya. Makanya please semuanya jangan terlalu tekstual gitu. Jangan fokusnya itu pada teksnya, tapi fokusnya itu adalah pada tindakan, pada perbuatan. Oke. Jadi kalau misalkan tergantung pada teks, ya seringkali teks itu bisa membantu kita untuk memahami sesuatu, seringkali. Tetapi namanya juga teks. Teks itu terbatas kan. Pesan-pesan yang disampaikan tidak benar-benar sepenuhnya bisa kita pahami. Gitu. Jadi kalau misalnya nama itu bukan tertuju pada nabi yang sebenarnya, bahwa itu bukan penistaan agama dong berarti. Dan sekali lagi harus ada disclaimer, harus ada penjelasan yang pasti gini ya. Ketika saya ngomong seperti ini, itu pendapat saya subjektif. Ketika orang mengatakan membantah saya, itu juga adalah pendapat yang subjektif. Bagaimana cara agar itu menjadi objektif, menjadi sangat benar? Karena agama menjadi sangat spiritual dan sakral, maka kita tidak ada tolok ukur untuk menyebut mana yang benar dan mana yang salah dalam konteks ini. Kecuali kalau dibuat aturannya. Ya, kita diskusikan di akhirat, kemudian nanti ada jurinya agar menentukan mana yang benar-benar penistaan atau bukan. Oh iya. Terus kayak gini, ada satu lagi nih, kalau kita ngomongin tadi nama kan, terus ini, pindah agama. Ini saya ngomong sama dokter gila. Dokter ngobrolnya gini. Saya biasanya kalau ketemu sama dokter tuh takut gitu. Karena dia tuh bener-bener detail. Ini gendut sekian, lemaknya pasti sekian. Baru pertama kali ini saya ketemu sama dokter, tapi yang dibahas itu adalah ya oke. Kenapa kira-kira? Menurut Pak Guru kenapa? Saya kasih tahu kenapa. Kenapa? Sebenarnya dari dulu tuh saya pakai edukasi. Dari dulu saya tuh edukasi. Dari dulu sebenarnya edukasi. Tapi saya ngerasa cara pandangku cukup bagus. Jadi aku pengen memberikan cara pandang yang berbeda untuk masyarakat. Kan namanya kan menginfluence masyarakat dengan cara pandangku sendiri. Makanya aku coba keluar dan memberikan pandanganku kepada masyarakat. Dengan membuat beberapa pertanyaan yang cobalah memberikan edukasi secara nggak langsung pada mereka. Karena gini, konten edukasi itu makin lama makin sepi. Jujur aja. Iya. Buka siapa? Gue dulu rame yang nonton.
Tapi siapa? Orang konten edukasi makin lama itu memang makin sepi. Mau nggak mau kita berubah. Artinya edukasi harus dikemas sedemikian rupa. Nggak bisa anak-anak buka paper kalian ya. Halaman segini kita lihat. Nggak bisa lagi sudah kayak gitu. Iya. Benar. Harus ngobrol kayak gini sambil minum kopi. Penistaan agama. Oh ini. Enggak, ini Gatot Kaca. Ini bukan pahlawan gitu. Legenda. Ini kopi Gatot Kaca ini bisa buat bertahan 3 hari ya. Jadi bagi kalian semua, ini ningkatin stamina laki-laki, bikin bertahan 3 hari. Jadi kalau sudah selesai, kalau Jadi saya udah minum ini barusan. ada lawan nggak? Pak Guru sudah nikah belum sih? Sudah Udah, kan? Oh, udah. udah kan? Ya udah bisa kan, di rumah kan ada kan? Oh iya. Bisa 3 hari loh. Jadi tahannya bisa 3 hari. Terus kalau sudah keluar, biasanya kita kan masih pengen, tapi nggak bisa lagi ya. 3 hari Ini itu masih ngapain bisa. sih? Keluar apa sih istilahnya, maksudnya apa sih? Masih bisa auto. Kalau saya ngomong itu gaya gravitasi. Gravitasi itu kan melawan ini kan, ke bawah kan, dia ke atas sendiri. Tanpa dengan berpikir aja dia bisa ke atas sendiri. Oh gitu. Saya naif ini, saya nggak ngerti apa-apa. Udah skip. Ini nggak ada hubungan ya antara minuman dengan konteks selanjutnya ya. Nggak ada hubungan ya. Nggak ada hubungan antara minuman dan konteks selanjutnya tadi ya. Jadi kalau misalnya kita, balik lagi nih, kalau misalnya kita pindah agama, bukannya itu sebenarnya kalau kita ngomong merendahkan ya, bukannya itu penistaan agama sesungguhnya sebenarnya. Iya emang. Iya, jadi kalau misalkan ada orang yang pindah agama, ya sepenuhnya itu adalah tanggung jawabnya sendiri kan. Gak jadi masalah dalam konteks itu penistaan agama atau bukan gitu. Yang jadi penistaan agama itu adalah kalau misalkan orang pindah agama, kemudian dia menghujat salah satu agama, baik itu agama sebelumnya atau yang lain, ya mungkin saja pada bagian itu ada yang bisa secara subjektif dipandang sebagai penistaan agama. Harusnya kalau pindah agama itu jelas bukan penistaan agama. Bukan. Tapi kalau kita pakai kalkulator tadi, pindah agama itu adalah penistaan agama. Iya, karena misalkan ada agama sebelumnya, kemudian dia melakukan kemaksiatan terbesar yaitu dengan pindah. Ya, dengan yang tadi itu, dengan peraturan-peraturan yang tadi, dengan logika yang tadi bisa iya. Bisa iya kan? Makanya apa ya? Buat orang-orang, jadilah tetap manusia gitu. Jangan jadi malaikat pencatat kebaikan dan keburukan orang lain. Oh gitu. iya benar. Tetap aja jadi manusia, nanti itu malaikatnya kan nganggur kalau misalkan kita ambil alih kerjaannya kan. Bisa aja Pak Guru. Penistaan bukan sih? Gak tahu. Potong. Gak. Tapi kan sekarang ya di Indonesia ini, tapi aku melihat masih hebat loh Indonesia ini. Karena di Indonesia itu bukan hampir semua. Kalau menurutku 99% umatnya beragama. Iya. Di luar negeri kalau kita lihat statistik ya, itu ada yang 60% ateis loh. Iya. Dan kalau kita melihat secara sains ya, kita ngelihat ya, kan kita ngelihat kita kan ngelihat negara maju tuh. Berarti suatu hari nanti kita akan menjadi suatu negara maju. Kita kan selalu bilang dengan Eropa kita tertinggal 20 tahun, dengan Amerika kita tertinggal berapa tahun. Artinya kan kita soon to be ke sana. Dan sebenarnya soon or later kita akan mengarah ke sana. Iya. Benar nggak? Iya benar. Mungkin. Ya, jadi apa nih? Poinnya apa yang mau dibahas ini? Berarti sebentar lagi akan orang semuanya penistaan agama dong. Nggak ada agama, ateis semua. Gini nih, agama itu sempat ada sebuah perdebatan hebat di tubuhnya PEW Research, kemudian dari tokoh-tokoh agamawa di seluruh dunia itu sempat memang ada perdebatan apakah agama bisa bertahan dalam 50 tahun ke depan. Mengingat misalkan cerita-cerita agama yang kita ketahui sekarang atau yang kita anggap benar sekarang, ternyata satu demi satu secara saintis telah terbukti salah. Biasanya dibentur-benturkan dengan sains dan kemudian menemukan celah-celah di mana kita tidak mungkin lagi bisa mempercayai hal yang semacam ini. Ini kata Pak Guru ya, bukan kata saya ya. Iya, jadi maksudnya, membela diri loh. Jadi misalkan gini, sempat ada, ini di Eropa ya, sempat ada perubahan menjadi ateis besar-besaran, itu ketika teori Darwin diterima. Itu muncul ateis besar-besaran. Bahkan banyak filosof-filosof yang bilang bahwa ternyata sekarang agama kita sudah tidak bisa lagi memberikan penjelasan yang ilmiah. Bagaimana ceritanya Adam dan Hawa itu bisa muncul, mitokondria kita tidak mungkin bisa menjelaskan seperti itu. Dan hal kalau nggak salah Charles Darwin sendiri juga ateis.
Ya, Charles Darwin di akhirnya itu pada akhirnya juga menjadi seperti itu. Okay. Nah, dan banyaklah perdebatan-perdebatan yang semacam itu. Apakah agama bisa bertahan? Kemudian ada penelitian yang lain yang menunjukkan bahwa kemarin sekitar tahun 2017 atau 2018, para ilmuwan ternyata 70% diantaranya masih beragama. Bahkan di antara mereka banyak yang agamanya itu taat. Okay. Nah, kok bisa? Jadi dulu ada penelitian yang menunjukkan bahwa sains itu pada akhirnya bisa menggeser agama. Bahkan di Perang Dunia I dan Perang Dunia II, khususnya Perang Dunia II itu ateisme mengalahkan Islam. Jumlah penganutnya di seluruh dunia. Hampir mengalahkan Kristen, tapi kemudian mundur lagi. Karena ternyata kekerasan, perang, dan sebagainya itu adalah yang meningkatkan ateisme secara signifikan. Okay. Bukan sains. Bukan sains, tapi perang. Tragedi, sesuatu yang menyakitkan. Jadi ketika misalkan Suriah perang sekarang ya, Irak perang dan sebagainya, itu mereka beragama. Orang beragama karena mereka mengira bahwa agama yang justru dalam konteks ini orang-orang mereka mengira agama tidak bisa menyelamatkan saya dari perang ini tragedi, kenapa Tuhan mengambil anak saya yang lagi lucu-lucunya dan sebagainya. Tragedi itu memunculkan ateisme yang besar-besaran, termasuk dalam Perang Dunia Kedua dan Perang Dingin itu muncul naik. Tapi kemudian mereka turun lagi karena tragedinya hilang dan kemudian agama-agama naik lagi. Sekarang agama tuh naik lagi, trennya tuh naik. Walaupun banyak yang ateis itu, tapi kemudian mereka tetap ateisnya itu adalah ateis kekecewaan gitu. Okay. Ateis kebencian gitu. Tapi mereka masih butuh agama, cuman mereka harus nyari kemana gitu. Okay. Jadi mereka itu ya dalam kondisi seperti itu. Nah, jadi kalau misalkan ada sebuah pernyataan, apakah di masa depan orang itu akan hilang keberagamaannya ketika sains bisa menjelaskan segala sesuatu? Ada sebuah teori yang menegaskan bahwa orang-orang tetap akan beragama. Karena agama itu berevolusi. Agama itu adaptasinya paling kuat di seluruh dunia. Jadi agama itu pada akhirnya menjadi sebuah tafsiran, bukan menjadi sebuah teks. Jadi ada teks begini, di zaman ini ditafsirkan begini, di agama begitu, tafsirannya begitu. Kalau misalkan di era perang salib, agama dijadikan sebagai ajang kekerasan, misalkan untuk menyerang pihak lain, sekarang Kristen yang sekarang, agama itu diperkenalkan sebagai cinta damai, baik, bijak, dan hal yang semacam itu. Teksnya sama, tafsiran orangnya menjadi berbeda. Jadi kalau misalkan di masa depan sains telah benar-benar merongrong agama, maka agama akan ditafsirkan dengan cara yang lain lagi. Misalkan, cerita-cerita dalam Alkitab, dalam Al-Quran itu sebenarnya hanya metafora saja karena memunculkan nilai-nilai moral yang seperti ini. Jadi agama itu terus beradaptasi dengan cara yang seperti itu. Okay. Sekarang, misalkan bisa kita katakan, sekarang di Inggris 50% misalkan yang beragama atau kurang dari itu. Atau misalkan di Prancis seperti itu. Di Belanda jauh lebih besar lagi. Di Swiss, tau nggak di Swiss itu orang lebih memilih ateis. Tau nggak kenapa? Kenapa? Karena kalau beragama itu bayar pajak. Ini serius. Jadi orang lebih milih ateis. Iya banyak. Karena kalau beragama bayar pajak. Ini bukan penistaan agama ya. Ini memang fakta di Swiss. Itu di Swiss gitu ya. Jadi mereka yang menistakan agama jangan protes kali. Iya, di negara-negara Skandinavia juga sekarang seperti itu. Nah, apakah kalau misalkan kita mengarah ke arah sana, apakah masyarakat kita menjadi ateis? Mungkin. Tapi yang akan menjadikan kita ateis itu kebanyakan itu adalah konflik. Kalau misalkan kita nggak bisa menyelesaikan konflik ini, ateisnya berkembang. Okay. Di zaman kita kapan sih gonjang-ganjing pas agama itu banyak yang pindah, banyak yang keluar, banyak yang apa? Itu pas pemberontakan G30S. Jadi pokoknya yang berhubungan dengan kekerasan, sains itu tidak menyumbangkan ateisme terlalu besar. Saya baru kebuka loh pikiran ternyata. Konflik ya yang bikin tragedi. Jadi saya pernah sampaikan beginilah. Kita kenal salah seorang yang paling rasional dalam dunia sastra, seorang yang memperkenalkan kepada dunia metode deduksi, yaitu Sir Conan Doyle. Logis banget. Dia sampaikan agama itu mitos, agama itu apa, dan lain sebagainya. Ketika anaknya meninggal, dia tiba-tiba menjadi sangat taat, dia menjadi sangat mistik. Semua dikait-kaitkan dengan ramalan, dengan akhirat, dengan kehidupan setelah kematian, dan sebagainya. Dan dia menjadikan istrinya sebagai media untuk bertemu dengan anaknya tercinta. Tragedi itu mengubah seseorang yang sangat rasional menjadi sangat mistik. Bisakah hal itu terjadi sebaliknya? Bisa. Tragedi itu. Berarti kalau dengan logika seperti itu, setiap kali kita bela agama,
sejujurnya kita kehilangan umat. Pada konteks itu ya. Iya, pada dasarnya menjadi seperti itu. Ketika misalkan agama dibela dengan misalkan demonstrasi, dengan apa, kita merasa bahwa kita sedang membela agama, kita merasa apa, tapi karena agama menjadi subjektif, banyak orang yang halangan jalan, ini tuh ngebelain apa sih, dan saya akhirnya jadi benci sama tokoh agama. Membenci tokoh agama itu adalah satu anak tangga untuk membenci agama secara keseluruhan. Begitu kan ya? Nah, jadi perilaku kita, makanya kalangan beragama, please lah, perilaku kita itu menjadi contoh buat orang lain. Menjadi, kalau ada orang yang melakukan penistaan, dan penistaan itu misalkan adalah ayah kita sendiri, kemudian kita tumbuh menjadi besar, kita mau menikah, itu dipikirin ayah kita menistakan ibu kita, ditamparin, digamparin, apa, kayak gitu. Kemudian pas kita mau menikah, itu jadi bahan pertimbangan. Sepenuhnya kan kayak gitu. Jadi, apa yang pernah kita lakukan itu menjadi nilai bagi orang lain. Karena yang paling penting itu dalam berdakwah, dalam memberikan contoh dan sebagainya, itu adalah perbuatan, bukan kata-kata. Tindakan itu yang jadi masalahnya. Jadi menurut Pak Guru Gembul, kalau misalnya kita mau, penting nggak sih untuk kita bela agama? Ya penting. Agama dibela itu penting, tetapi caranya bukan dengan menistakan agama. Caranya bukan... Iya, membela agama itu dengan cara menistakan agama itu nggak boleh seperti itu. Jadi misalkan kita membela agama sampai teriak-teriak, lemparin orang dan sebagainya, itu kan caranya menista agama. Jadi bagaimana cara membela agama? Cara membela agama misalkan, kita jadi orang super kaya, tapi kita melakukan hal-hal yang baik kepada masyarakat, kita memberikan kemanfaatan kepada masyarakat, kita mendidik masyarakat, kita apa. Jadi itu inspiratif. Sukses dunia, sukses akhirat, iya. Saya sering sampaikan itu cara bela agama? Ya iya, kan begitu kan. Bukan ngomong di depan apa kayak gitu, punya forum besar, membela mati-matian. Dalam Islam itu, visi umat Islam itu adalah rahmatan lil alamin. Memberikan kemanfaatan buat sebanyak mungkin orang, memberikan cinta kasih buat sebanyak mungkin orang. Makanya disebutkan Muslim yang terbaik itu adalah yang paling banyak manfaatnya buat masyarakat. Jadi saya ambil contoh beginilah ya. Ketika Nabi Muhammad itu berdakwah dengan kata-kata, dengan lisan 13 tahun, itu cuman dapat pengikut itu sekitar 1000-an. Di Mekah itu. Tapi ketika beliau berdakwah dengan menjadi pemimpin, menjadi jenderal, menjadi filosof, kemudian menyampaikan kepada masyarakat bukan dengan kata-katanya, tapi dengan tindakan-tindakannya, itu 100.000 orang masuk Islam. Dan banyak orang-orang di zaman dulu, di zaman Arab itu yang mengatakan bahwa saya masuk akal sih agamanya Muhammad yang dibawa-bawa itu, saya masuk akal, tapi saya nggak akan masuk Islam dulu sebelum dia bisa membuktikan di dunia nyata. Jadi yang paling penting itu adalah tindakan di dunia nyata. Tindakan bahwa kita sukses di dunia, tindakan bahwa kita ternyata memberikan kemanfaatan buat orang lain, tindakan bahwa kita tidak menyakiti pihak lain, tindakan bahwa kita itu bisa melakukan hal-hal yang sangat luar biasa kepada orang lain. Nah, bahkan seandainya kita tidak mengeluarkan kata-kata bela agama pun, kita sudah sangat membela agama. Kalau kayak gini kan saya nangkepnya berarti semua ustadz, semua pendakwah yang sedang mendakwahkan agama kayak gitu punya ya, Al-Quran, atau semua pastor, semua biksu, itu sebenarnya pada waktu kita membicarakan kebaikan, mereka sedang membela agama. Iya. Jadi bukan demo, bukan ngelaporin polisi, bukan bikin konpres atau apa-apa, forum kali ya. Sangat kontekstual ya, maksudnya kita bisa membela agama dengan cara demo itu bisa. Sangat bisa. Kita bisa membela agama dengan cara melaporkan pihak lain itu bisa. Karena dakwah itu adalah, atau misalkan bahasa paling kasarnya, bahasa jokes darknya itu adalah marketing agamanya itu kita bisa melakukan dengan berbagai hal. Kita duduk di sini di podcast kayak gini, itu juga bisa bagian dari ini. Karena itu kontekstual, benar-benar sepenuhnya tergantung pada banyak sekali variabel gitu. Nggak bisa misalkan melaporkan ini berarti menistakan agama atau membela agama. Ya terlalu banyak variabelnya gitu. Subjektif banget. Saya sering mengatakan kayak gini lah. Ngebunuh tuh membela agama atau menista agama? Setahu saya membunuh itu jahat ya. Nah, nggak bisa gitu.
Avenger itu dianggap baik karena dia membunuh. Oh iya benar juga. Tapi kan Avenger itu film Pak Guru. Bukan. Ya udah kalau kita tokoh nasional kita itu kita perang bunuh ya. Perang dengan penjajah kita bunuh. Iya. Nah makanya jadi sebenarnya membunuh itu bisa jadi penistaan, bisa jadi pembela agama, tergantung banyak sekali variabel-variabel yang lain. Kenapa kita membunuh, kapan kita membunuh, apa tujuan kita membunuh, dengan cara apa kita membunuh, siapa yang kita bunuh, dan lain sebagainya. Itulah yang akumulasi dari berbagai variabel itulah yang pada akhirnya menghasilkan sebuah kesimpulan bahwa dia sedang menistakan agama atau sedang membela agamanya. Jadi nggak bisa lihat satu konteks. Nggak bisa melihat dari satu dimensi. Di situ si A bunuh si B, wah penistaan agama ini. Ternyata si A itu polisi, si B itu penjahat. Ya iya kan bisa aja kan kayak gitu. Ada orang yang bawa bom yang bisa ngehancurin 1.000 orang gitu. Dibunuh. Kemudian kita bunuh. Jadi kita sniper tuh. Pas itu lagi lewat kita ceder gitu. Terus di penjara. Jadi penjaranya karena penistaan agama bukan ada ya. Jadi sepenuhnya ini adalah bahasan-bahasan yang subjektif gitu. Jadi mari kita berpikir secara lebih luas, lebih multidimensi gitu. Agar sesuatu yang subjektif itu setidaknya secara logika bisa kita terima. Tapi ini orang-orang pinter yang di luar sana nggak ada yang duduk bareng kayak gitu ngobrolin ini menjadi satu undang-undang atau guidance kayak gitu supaya nggak resah masyarakat jadinya kan. Orang yang pinter itu susah ngambil keputusan. Ya decision maker di Indonesia itu banyak diantaranya yang bukan orang-orang pinter. Sebab kalau misalkan orang-orang pintar itu ditolak. Kalau misalkan menjadi anggota DPR, mau jadi apa, banyak orang pintar itu yang akhirnya tertolak. Karena kalau menjadi anggota DPR, bayarnya harus sekian dulu. Kemudian harus cuap-cuap ke masyarakat, harus ngebohongin dulu, begini dan begitu. Bukan karena pintarnya? Bukan, ya jadi akhirnya banyak. Saya kemarin gitu, ketemu sama seorang tokoh yang sangat besar, pintarnya luar biasa. Dia masuk ke sebuah lembaga yang keuangannya itu dipegang sama pemerintah gitu. Di situ korupsinya gede-gedean. Dia datang, dia reformasi semuanya. Dan akhirnya apa? Dia yang dipecat. Ya, kalah jumlah. Iya. Aduh. Jadi yang pinter susah ngambil keputusan di negeri ini. Yang ngambil keputusan biasanya yang lebih. Tapi sekali lagi ya mungkin saja orang-orang yang ngambil keputusan itu adalah orang yang pragmatis, bisa apa, sekali lagi ini variabelnya terlalu banyak loh untuk bisa kita diskusikan. Tapi fakta-fakta yang saya sampaikan itu tapi ini memang fakta sih. Memang gitu. Fakta. Oke, kita lanjut aja deh daripada penistaan agama terus. Saya harus bersembunyi ini mumpung bisa diputar-putar bisa bersembunyi. Nggak bisa, alamatnya saya kasih tahu nanti di bawah. Kalau ada panggilan belum ke beliau jangan ke saya. Tapi Tuhan itu satu kan? Saya percaya Tuhan itu satu. Tapi kalau Tuhan itu satu, kenapa agama itu banyak? Ya, sama seperti colokan listrik ini satu, tapi kita bisa mendefinisikannya dengan banyak cara. Coba Pak Dokter definisikan apa itu colokan lampu, ini semuanya berbeda. Coba kayak gimana? Aku nggak paham. Ya udah ginilah, ini iklan bukan sih? Enggak. Yaudah. Tapi kalau dia mau bayar boleh. Oke. Ini air. Coba menurut dokter apa yang dimaksud dengan air? Air itu adalah suatu cairan yang merupakan bagian tubuh terbesar dari manusia yang kebutuhan hidup kita. Oke, saya pahami dengan cara seperti itu. Kemudian saya definisikan bahwa air adalah senyawa, oksigen dengan hidrogen. Pernyataan Pak Dokter benar, pernyataan saya juga benar. Iya, tapi beda. Oh iya. Iya, beda. Kemudian tapi sama sama, bandanya sama tapi beda. Iya. Kemudian Akang yang itu mendefinisikan bahwa yang dimaksud dengan air itu adalah persenyawaan yang paling dibutuhkan oleh makhluk hidup di bumi. Itu bisa dipahami ya. Atau misalkan definisi yang lain yang dimaksud dengan air itu adalah zat yang sekitar 4 miliar tahun yang lalu datang ke bumi, menghujam dan kemudian menciptakan kehidupan di bumi. Atau yang menjadi penghubung. Itu definisinya bisa macam-macam. Jadi airnya satu, tapi orang yang mendefinisikannya bisa sangat banyak. Terlepas mana definisi yang benar dan yang salah. Ya terlepas. Jadi kalau misalkan ada yang mengklaim bahwa definisi saya adalah satu-satu yang benar, itu terlepas dari semua itu. Tapi yang jelas Tuhan yang Esa bisa dipahami oleh banyak sekali orang dengan cara dan dimensi yang berbeda-beda. Jadi wajar kalau misalkan Tuhan itu Esa kemudian agamanya banyak, itu wajar. Sekali lagi terlepas apakah kebenaran itu monopolistik atau enggak ya. Terlepas di situ. Gimana tuh? Kayak gimana tuh? Kebenaran itu monopolistik? Ya tergantung. Ini saya lepas. Maksudnya akan ada orang yang mengatakan bahwa hanya definisi saya tentang Tuhan yang benar. Definisi orang
tentang Tuhan itu salah. Ada yang mengatakan seperti itu. Itu di luar obrolan kita. Yang jelas penjelasan saya hanya memberikan jawaban apakah kenapa Tuhan yang Esa bisa kenapa menghasilkan agama yang banyak. Kalau misalkan dalam sudut pandang Islam, sebenarnya setiap bangsa itu diturunkan padanya itu pembawa risalah, nabi. Setiap bangsa itu, orang Jawa, orang Sunda itu dulunya pernah ketemu sama nabi. Cuman mereka itu beda-beda dalam budaya, beda-beda dalam cara penyampaian, beda-beda dalam bahasa. Tetapi Tuhannya sama, dan semua nabi-nabi itu hanya menceritakan satu hal, bahwa Tuhan itu Esa yang membawa akhirat di akhir kehidupan kita. Udah itu doang gitu. Sisanya itu beda-beda. Oke, saya paham. Tapi nonton Pique nggak? Ini ada yang menarik nih. Pique itu film India. Itu ya. Aku suka banget nonton itu. Nonton itu tuh membuka pikiranku banget. Itu dark joke-nya banyak, agama jadikan joke itu. Tapi itu keren banget loh. Tapi kita belajar di situ tuh kayak nonton film, kita belajar kayak gitu punya. Tuhan itu satu. Dia itu kan kayak si Pique ini kan adalah seorang dianggap itu kan alien kan, ya kan? Dia dianggap alien yang tiba-tiba ada di bumi dan tiba-tiba ada banyak agama. Jadi si alien ini kayak bayi yang baru lahir. Cuma bisa ngomong. Bayi kan gak bisa ngomong. Jadi bayi yang polos banget, tiba-tiba lahir di bumi, dia bisa ngomong. Kalau Tuhan itu satu, kenapa agama itu banyak? Dia bilang. Tadi sudah dijawab. Kalau Tuhan itu satu, kenapa aturannya beda-beda semua? Yang satu gak boleh pakai sendal, yang satu harus pakai sepatu, yang satu harus gak boleh makan sapi, yang satu gak boleh makan babi, yang satunya gak boleh ini, yang satunya boleh minum anggur, yang satunya bilang gak boleh. Siapa yang buat aturan itu? Siapa yang buat aturan itu? Secara antropologis harus kita jelaskan bahwa manusia itu menciptakan hal-hal yang sakral untuk kebutuhan dirinya sendiri. Antropologi dalam konteks ini adalah antropologi ateis. Jadi yang menafikan Tuhan. Jadi agama itu muncul karena manusia itu berkebutuhan tentang sesuatu, tetapi mereka tidak tahu caranya. Jadi mereka mulai dari hal yang paling sederhana, paling esensial, yaitu menjelaskan kepenasaranan mereka. Kenapa di langit bisa turun hujan? Siapa yang nurunin hujan? Woi, emang langit dari mana itu airnya gitu? Orang-orang di zaman dulu tidak tahu, tidak bisa menjelaskan itu. Maka mereka kemudian menciptakan sebuah hayalan atau ya semacam itu, bahwa di langit itu ada makhluk yang bawa ember dijatuhin ke bumi gitu. Ya, seperti itu kan. Nah, setelah itu, maka manusia membutuhkan sesuatu. Ini kebutuhan. Nah, kebutuhannya itu adalah kapan kita tahu bahwa makhluk yang di sana itu menjatuhkan air ke bumi atau tidak? Kapan? Maka diciptakanlah ilmu astronomi. Oh, jadi kalau misalkan bulan tertentu, kalau matahari dalam kondisi tertentu, kalau bintang-bintang dalam kondisi tertentu, maka akan sering turun hujan, kan begitu. Jadi agama itu dalam konteks itu adalah untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan kita sebagai manusia. Makanya muncul. Sesuatu yang belum terjawab secara sains. Iya. Nah, makanya yang tadi itu, ketika sains akhirnya bisa menjelaskan semuanya, apakah agama bisa bertahan? Itu pertanyaan sejak zaman Renaissance gitu ya. Sejak zaman dulu itu, bahkan filosof-filosof pada itu juga mempertanyakan, ikut terlibat dalam pernyataan-pernyataan ini. Banyak yang akhirnya ateis, banyak yang justru malah menjadi sangat beragama gara-gara ini. Aku jadi menarik tanya nih. Sebenarnya nggak ada di sini nih. Aku jadi menarik tanya kayak gini nih. Kalau kerasukan Pak Guru percaya? Ya, itu trends kan. Percaya nggak? Kerasukan makhluk halus diguna-guna. Gini nih, dipelet. Oke, saya jelaskan pendapat saya. Semua kerasukan, semua kesurupan yang pernah saya lihat, saya tangani, saya temukan, karena saya dulu suka ngeruqyah orang. Oh iya, oke. Ya, itu kondisi trans biasa. Trans itu apa? Biar masyarakat tahu. Dokter tahu lah ya. Kalau buat masyarakat ya. Ya, jadi kondisi trans itu adalah kondisi di mana alam, bahasa yang paling sederhananya lah ya, kita pakai bahasa ilmiah jadul gitu. Alam bawah sadar kita itu tidak terkendali gitu. Jadi alam bawah sadar kita di mana di luar, ya ini kan ini sadar, kita sadar gitu ya. Nah, alam bawah sadar kita itu di luar kendali gara-gara ada terlalu banyak tekanan, ada terlalu banyak apa, akhirnya
Saya senang sampai di sini. Oke, lanjut. Akhirnya kesadaran kita itu tertimpa sama yang ketidaksadaran. Akhirnya kita yang ketidaksadaran itu mimpi-mimpi, halusinasi apa itu akhirnya yang menggerakkan tubuh kita. Oke, itu secara sainsnya. Gue suka gaya lo. Sains jadul ya. Iya. Karena sains modern kita juga mempertanyakan apakah alam sadar dan bawah sadar itu ada atau enggak, itu kan ini ya. Tapi itu bahasa yang paling sederhananya. Nah, ketika ada orang yang kesurupan, sebenarnya itu adalah trans dan kita bisa tangani dengan cara yang sangat mudah. Misalkan kasih dia relaksasi, penenangan atau apa gitu ya. Atau misalkan kasih cengek di rendes masukin ke matanya gitu. Kalau free ya berarti udah baikan gitu. Oke. Ya, misalkan seperti itu ya. Nah, jadi kesurupan yang kita lihat dalam masyarakat itu adalah yang begitu. Tetapi saya tidak menutup kemungkinan ada trends yang benar-benar kerasukan setan. Karena saya tidak mungkin menjadikan pengalaman pribadi itu sebagai generalisasi. Nggak bisa. Sejauh yang saya ketahui, yang kesurupan itu trends. Jadi Pak Guru sendiri mengatakan bahwa sebenarnya kesurupan itu sebagian besar, rata-rata besarnya adalah sebenarnya ya penyakit kejiwaan lah, kita ngomongnya seperti itu punya. Ya penyakit kejiwaan, ada ya pecahnya jiwa kayak gitu punya, bukan kerasukan. Tapi mungkin tidak menutup kemungkinan ada beberapa lah yang benar-benar kerasukan iblis kayak gitu punya ya. Dan ada kasus yang benar-benar ya, khususnya di Indonesia lah, banyak kasus-kasus yang seperti ini gara-gara kita dalam tanda kutip ya beragama dengan cara yang keliru, akhirnya kita bisa menciptakan trends itu sesuatu yang sangat berbahaya, bisa ngebunuh orang gara-gara kita salah diagnosis. Jadi orang trans misalkan atau orang punya penyakit tertentu gitu, malah dikasih apa gitu, dikasih ruqyah yang salah atau dikasih apa, sampai orang yang dimaksud itu mensugesti dirinya, mengidentifikasi dirinya sebagai kerasukan setan dan akhirnya dia benar-benar kasus analis Michel itu kan dampaknya fatal sekali kan. Jadi dia itu tahu kan ya yang di Jerman itu. Jadi analis Michel itu sejak kecil dia itu punya penyakit epilepsi. Punya penyakit epilepsi. Terus kata maaf ya, saya bukan penistaan agama, tapi memang fakta kasusnya begini. Kata orang-orang beragama di sana, karena pastor dan sebagainya, ini kerasukan. Analis Michel itu seorang yang sangat religius. Dia itu aktivis gitu, aktivis di tempat ibadahnya itu, aktivis. Nah, ketika dia mendapatkan kabar bahwa dia itu kerasukan, ada iblis yang masuk ke dalam dirinya, dia mengidentifikasi diri bahwa memang ada iblis yang masuk ke dalam dirinya. Akhirnya dia tidak mau makan, dia kesurupan setiap hari, dia ngomong tiba-tiba keluar, saya Lucifer mengambil alih tubuh, gak mau makan, dan sebagainya. 3 tahun dia seperti itu, dari gadis yang sangat cantik berubah menjadi gadis yang kelaparan, yang kurus keringnya apa, dan akhirnya dia meninggal dunia, gara-gara dia menganggap bahwa dirinya itu kerasukan setan, arwahnya mau ditarik sama setan ke neraka. Dia mati dengan cara yang paling mengeniskan, mengsugesti dirinya, bahwa dirinya memang seperti itu. Dan bukti bahwa ini memang bukan kerasukan adalah keluarga dan pastor pada waktu itu dipenjara sama otoritas di Jerman ya karena memberikan diagnosis yang salah kepada anak ini. Tapi udah kadung anaknya udah 3 tahun menderita dalam kondisi yang paling parah. Maaf ya, pipis di kasur gitu, juga di kasur, dia terus kejang-kejang setiap hari. Karena dia mengidentifikasi dirinya terus bahwa dirinya itu adalah kerasukan. Padahal masalahnya sangat sederhana, epilepsi. Nah, apakah ini terjadi di Indonesia? Oh, banyak kan? Banyak. Ya itu. Tapi nyadarinnya susah. Nyadarinnya susah, kenapa ya? Ya, kalau misalkan bangsa yang lemah, masyarakat yang lemah, dia akan mencari sesuatu yang menyenangkan dirinya. Informasi yang menyenangkan dirinya terlepas benar salah. Jadi kenapa misalkan zodiak tetap banyak dilihat padahal kita semua sudah tahu bahwa itu bohong-bohongan? Iya, benar juga. Karena itu memberikan gambaran masa depan kita sehingga seakan-akan kita bisa mengantisipasi masa depan, seakan-akan kita bisa ditentramkan dengan informasi itu. Kan orang sudah tahu goblok kan, nggak ada itu namanya orang yang bisa ngeramal. Tapi dia orang ngeramal kayak gitu punya kan di TikTok kita dengerin sampai habis kan. Kan goblok kan? Iya, jadi tahun 2023 yang selingkuh ini inisialnya R. Ya sudah pasti ada yang selingkuh yang R. Artis juga banyak yang namanya R juga banyak. Iya, kita menggunakan efek Bardum, kita menggunakan efek apa? Ya, di Indonesia akan segera ada musibah besar. Ini dalam 1 tahun masih ada musibah. Iya. Banjir juga musibah, gila loh. Iya. Tapi itu masih salah satu yang paling laku di TikTok, di Twitter yang followernya banyak itu kan yang ramalan-ramalan zodiak-zodiak. Dihubung-hubungkan. Iya.
Nah, gampang kan ngebohongin orang. Iya. Daripada menyadarkan, kalau Padahal dia menyadarkan sudah dihujat. tahu, padahal dia sudah tahu. Giliran gue jual kayak gini, bener yang kayak gini kan? Tips kecantikan sesuai zodiak, kagak percaya mereka. Oh, udah ada frame-nya mungkin. Iya. Ini frame-nya mendidik gitu. Tips menguruskan guru gembul menurut zodiak. Kagak percaya. Mereka bilang, lu bohong, nggak mungkin lah itu. Tapi giliran percintaan menurut zodiak, mereka percaya. Iya. Kan memang goblok. Sensor. Tapi memang kenyataannya kayak gitu. Iya. Aduh, Pak Guru. Memberikan kesadaran kepada masyarakat dalam konteks yang seperti ini lebih berbahaya. Kita lebih mungkin dihujat, disemasi, dijelekin daripada ketika kita menawarkan fantasi-fantasi dan halusinasi yang tadi itu. Itu malah menguntungkan, duitnya gede tuh. Sirkulasi duit yang dari ramalan zodiak, dari yang itu tuh gede banget. Bagi kalian yang ada 12 zodiak ya, itu cocok banget minum Gatot Kaca. Ya. Laki-laki dengan 12 zodiak ke-13 nggak cocok. Cocok banget minum Gatot Kaca. Karena kalau kalian minum Gatot Kaca, stamina kalian tuh meningkat. Kalian bisa memuaskan pasangan kalian di atas ranjang. Dan itu bertahan 3 hari. Dan positifnya lagi, nggak pakai deg-degan. Kalau zodiak ke-13 itu deg-degan. Kalau 12 zodiak enggak. Saya khawatir ini udah minumnya gimana. Thank you so much Pak Guru sudah datang ke sini. Siap. Tanya Dokter Richard.